karena memang rumahnya tak jauh dengan masjid. Itu dia taman raudhah, antara mimbar mihrabku dengan rumahku adalah taman surga. Makanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj minal masjid ilal masjid. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Yathrib, yang pertama dibangun masjid. Apa masjidnya? Masjid Quba. Jadi Ibu, kalau punya kesempatan berangkat haji ataupun umrah, sempatkan berziarah Masjid Quba. Mau berangkat haji umrah cepat? Bu, mau berangkat haji umrah cepat tidak? Saya ajarkan doanya, amalannya mudah. Pertama, kalau ibu nak berangkat haji umrah cepat, yang pertama baca surah Al-Mulk. Baca itu setiap malam. Oh Ustaz, dah aku baca surah Al-Mulk tapi tak berangkat. Baca surah Al-Waqi'ah. Ustaz, Al-Mulk dah aku baca, Waqi'ah sudah baca, belum berangkat. Baca surah Ar-Rahman. Oh Ustaz, Al-Mulk sudah, Waqi'ah sudah, Ar-Rahman sudah, belum juga berangkat. Terakhir ibu bacalah surat gelang, surat rantai, surat tanah. Insya Allah berangkat terus. Itulah pula kalau dibaca teman. Yang tanda nganggur tuh jual, insya Allah berangkat besok. Apa pesan? Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan pesan kepada kita umatnya, kan kita ini telah dari Rasulullah, agar umat aku tidak jauh dengan masjid, memakmurkan masjid. Hari ini berapa banyak orang yang sanggup membangun masjid tapi tak sanggup datang ke masjid. Mampu membangun masjid miliaran rupiah tapi mohon maaf jarang datang ke masjid. Insyaallah sebagai informasi, tanggal 15 November peresmian Masjid Ali Darussalam yang langsung diresmikan oleh Al-Ustadz Abdus Somad, hari tanggal 15 jam 9 pagi. Jadi kalau ada yang berkesempatan, yang kebetulan kerjanya siang, bisa hadir menyaksikan langsung tausiah dari Ustadz Abdus Somad di Darussalam. Itu dia, memakmurkan masjid. Jadi kalau kita ingin memakmurkan masjid, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bangun masjid. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang membangun masjid, banallahul bait ilal jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun mahligai baginya di surga. Bangun. Oh Ustaz, masjid tempat kami kan yang bangun perusahaan. Untuk apa kami bangun? Emangnya perusahaan saja yang mau masuk surga lewat pintu sedekah? Ibu kan mau kan? Oleh karena itu, jika kita ingin masuk lewat pintu sedekah, maka sisihkan pun uang yang kita miliki. Karena apa? Karena itu bekal kita. Bu, ini rahasia, Bu. Anggap saya bapak-bapak tak dengar. Kalaulah seandainya ibu dengan bapak punya kebun sawit 10 hektar, rumah bagus, mobil mewah, ditakdirkan ibu mati duluan, suami ibu kawin lagi, kira-kira ibu nangis tak di pintu kubur? Bang, kenapa bang nangis bang? Ibu pulang ke rumah diusir dia pakai surah Yasin. Oh pulang, kita sudah lain alam, pulang, jangan ganggu aku, Menangis pun ibu di pintu dikubur itu orang bilang kuntilanak. Betul. Makanya hari ini sisihkan uang gaji itu, sedekah ke masjid, kasih Pak Mudin.
Dengar tuh Pak Mudin. Besok kita tengok tuh ada tak yang sedekah. Begitu juga sebaliknya ayah-ayah. Buat kebun 10, 20 hektar, rumah baru, mobil megah, ditakdirkan kita mati duluan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, istri kita kawin lagi dengan berondong pula tuh. Suami dia nanya, dek, mana lah suami kubur suamimu itu? Tuh dia bilang. Bukan pakai tangan, pakai tuh dia bilang. Jangankan nak kirim Fatihah setiap sholat, ziarah kubur kita lagi sudah tak ingat lagi. Kenapa? Itu saya tak doa, Bu. Saya cuma kasih ingatan saja. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, jika engkau memakmurkan masjid, maka bangun masjid, bina masjid, uangmu untuk kemakmuran masjid. Itu yang pertama, membangun masjid. Keteladan dengan Rasulullah. Yang kedua, kalau kita ingin memakmurkan masjid, setelah kita bangun masjid, masuk masjid. Hari ini saya sampaikan, berapa banyak orang yang mampu membangun masjid tapi sayang tak sanggup masuk masjid. Kadang-kadang di masjid itu ada papan pengumuman. Di sini alhamdulillah saya tengok tak ada. Kalau dibakar batu banyak. Sumbangan dari hamba Allah 200.000. Saya bilang hamba Allah dari Hong Kong ke masjid aja tak pernah nongol, hamba Allah. Kan lazim orang pengurus masjid nanya tuh, tulis nama Pak, jangan, hamba Allah dari Hong Kong. Masjid aja tak pernah, wirid sebulan sekali tak pernah nampak. Hamba Allah atau hamba harta? Hamba Allah atau hamba jabatan? Hamba Allah atau hamba dunia? Itu yang menjadi persoalan. Kalau hamba Allah masuk masjid. Ini kadang-kadang malaikat maut bingung juga, malaikat tuh bingung juga. Waktu masih hidup tak pernah nampak batang hidungnya ke masjid. Sudah mati baru ke masjid. Pak Mudin pun bingung juga itu. Ini orang waktu hidup dulu tak pernah nongol di masjid, udah mati baru nampak ke masjid. Mau ditolak tak mungkin, mau diterima agak sedikit geram juga. Makanya kita punya pilihan cuma 2, mau sholat di belakang imam atau mau sholat di depan imam. Oh, kira-kira lah. Kalau ibu, kalau saya belakang dulu lah. Kalau ibu tak depan, ibu duluan lah. Pilihannya cuma 2, di depan imam. Kalau mau di depan imam, gelarnya almarhumah. Kalau ibu sudah meninggal dunia, almarhumah ibu Pulan binti si Pulan. Makanya ada saran sedikit Pak Mudin. Biasa kalau sini kalau ada orang meninggal diumumkan di masjid tidak? Ada kan? Biasa kalau tempat kami bakar batu ngomongnya subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia si Fulan binti si Fulan. Kan gitu tuh. Jadi saya bilang dengan tukang umum, besok diubah. Apa yang diubah Ustaz? Ngomongnya 3 menit sebelum azan subuh. Kenapa begitu? Ada nilai dakwahnya sedikit. Jadi sebelum azan itu matikan salawat, umumkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia si Fulan binti si Fulan hari ini. Ditambah belakangnya, bangun salat. Mungkin hari ini salat engkau yang terakhir. Itu bangun semuanya itu. Tak percaya cobalah besok. Baru innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, itu. Kalaupun tak bangun ibu, mudah. Saya kasih jalan. Besok boleh praktik. Tapi kalau apa yang terjadi ibu jangan salahkan saya ya. Saya pulang ke makan batu. Kalau tak juga mau bangun, tinggal bilang, Bang, tengok cara tidurnya itu ngadap mana dia, tengok telinga kanannya,
bisikan, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tak bangun juga baca laqad ja'akum rasulun. Tak bangun juga ambil pergi kamar wudhu 2 rakaat. Ambil wudhu, ambil sejadah, ambil Quran. Tapi atur jarak lah, jauh-jauh sedikit, jangan dekat-dekat. Baca surahnya tak ada surah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Tapi kalau besok terjadi apa-apa di rumah, jangan salahkan Pak Mudim, jangan salahkan saya. Masuk masjid. Allah itu ibu manggil kita cuma 3. Panggilan Allah 3. Apa panggilan yang pertama? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Itu panggilan yang pertama. Panggilan yang pertama ini semua orang mau, tapi sayang tak semua orang mampu. Semua orang mau. Saya pikir yang hadir pada ini semuanya mau, tapi sayang tak mampu. Panggilan. Lalu ada panggilan yang kedua. Apa dia? Hayya 'alas shalah. Kata waktu, kenapa awak tak ke masjid? Waktu sholat cepat kali. Kan waktu sholat kan Pak Muda dah cepat kali sekarang. Yo, cepat pula sholat itu. Apa tak terlambat? Allah, wah kemarin lambat azan, lambat ke masjid. Itu panggilan yang pertama. Yang kedua, mulai dari tukang azan yang paling sodak sampai suara azan yang paling sumbang, yang datang ke masjid pemain tunggal. Saya ibu bapak sudah hampir 3 tahun lebih memimpin jamaah safari subuh, mulai dari Bagan Senembah, Balai Jaya, Bagan Senembah Raya, Simpang Kanan sampai ke Labura, keliling kita safari subuh malam. Subuh itu kita dapati ternyata ada masjid musholanya pemain tunggal. Bukan hanya badminton saja pemain tunggal, sholat pun ternyata ada pemain tunggal, Pak Manajer. Apa maksud pemain tunggal itu? Buka pintu dia, hidup lampu dia, bontang ambal dia, azan dia, qomat dia, imam dia, makmum pun dia. Pemain tunggal lah pula kan. Jadi besok Pak Mudin kalau mau cepat orang sekampung ini datang, coba azan-azan jam 2 subuh, jam 12 malam. Hidupkan kaset atau hidupkan mikrofon tuh azan jam 12. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya yakin satu pondok ini pasti datang ke masjid. Pak Mudim, udah gila, kenapa azan jam 12 malam? Tinggal bilang aja, aku azan maghrib kalian tak datang, aku azan isya kalian tak datang, aku azan subuh kalian tak datang, aku azan jam 12 malam kalian datang. Aku yang gila atau kalian yang gila sekarang? Sekali-kali itu boleh coba juga itu metode itu, supaya apa? Supaya ramai pula kita kan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Memakmurkan masjid, masuk masjid. Masuk masjid. Artinya apa? Masuk ke masjid itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah di masjid. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada sholat bagi laki-laki kecuali di masjid. Jadi esok ibu kalau ayah-ayah kita yang tak mau datang ke masjid, belikan mukena 1. Pergi ke pajak atau ke simpang kayangan itu, belikan telekung 1. Mau Pak, kita sholat sama-sama. Karena yang laki-laki itu di masjid. Itu yang kedua, memakmurkan masjid. Yang ketiga, kalau kita ingin memakmurkan masjid, jadikan masjid ini sebagai sarana tarbiyah. Sarana tarbiyah artinya apa? Sarana tarbiyah itu tempat belajar. Tempat belajar. Masjid ini bukan hanya sekedar tempat orang sholat 5 waktu, tapi masjid ini harus dijadikan tempat orang belajar.
Belajar apa? Belajar ngaji. Belajar ngaji. Jangan sampai kita lebih kalah dengan kodok. Bu tahu kodok? Kodok itu pintar ngajinya itu, Bu. Dot, zo, wo, ain. Kalau ikra 6 putus kita. Jangan sampai nanti dah tua-tua baru kita mau mengaji. Lidah sudah keras, mau ngajar ke masjid tak malu. Belajar sama anak cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kulus saya kulus susu paha saya kulus susu paha. Ya Allah. Kenapa? Karena memang tak ngaji. Makanya jadikan masjid ini sebagai sana tarbiyah. Saya tengok tadi yang marhaji bersanji marhaban itu rata-ratanya 40-an umur. Ya, betul kan? Betul kan? 40-an. 40-an kalau bisa bertahan 20 tahun lagi udah mantap lah itu. 40 dah 60 kan? Agak-agak nanti 20 tahun ke depan kalau ada mau berjanji marhaban bisa tak lagi tuh. Saya khawatir nanti 20 tahun ke depan berjanji marhaban pakai kaset. Kenapa? Karena anak-anak kita udah tak mau lagi dia belajar. Kenapa? Karena sudah terpengaruhi dengan bedalah setan ini. Kita hari ini saking sayangnya dengan anak kita, masing-masing kita membekali anak-anak kita dengan telepon seluler, gadget dan sebagainya. Tapi harus tanpa ada mengontrol apa yang ada dalam HP anak-anak kita. Saya yakin dan percaya HP anak ibu semuanya pakai password, betul tidak? Betul tidak? Jangan ada dusta dia. Kita, saya, anak, saya punya anak 3, 1 di Sumatera Barat, Pekanbaru, yang paling kecil di Medan. 3 HP anak saya tidak ada satupun yang pakai password. Kenapa? 1 orang pakai password, itu jam hancur melayang ke dinding. Karena saya pesankan, Abah akan belikan kalian HP, tapi dengan catatan tidak boleh pakai password, sehingga bisa kita kontrol apa yang ada dalam HP. Ustaz, anakku pulang sekolah tak kemana-mana, nah Ustaz. Botol, tapi dalam kamar dia ontok-ontok. Kan? Dalam kamarnya dari pagi sampai ke sore, sampai ke malam. Dia, tahukah Anda apa yang berada ujung telunjuk anak Anda hari ini? Apa yang ada di ujung telunjuk? Kalau dulu kita khawatir anak kita merayau kemana-mana, hari ini bukan kaki yang kemana-mana, tapi telunjuknya yang kemana-mana. Itu dia, telunjuknya yang kemana-mana. Oleh karena itu, jika kita ingin memakmurkan masjid, faktor pertama menteladani Rasulullah, jadikan masjid ini sebagai sarana tarbiyah, tempat anak-anak kita mengaji. Anak-anak kita mengaji. Kenapa? Nanti kalau sudah Pak Mudim yang tua-tua ini sudah berakhir masanya, anak-anak kita yang nantinya akan menggantikan itu. Khalaqal insana fi nalakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan. 2 yang kita teladani. Yang pertama ibadahnya, yang kedua yang kita teladani itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah bentuk dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekspresinya kita laksanakan peringatan Maulidur Rasul. Maulidur Rasul. Nah, oleh karena itu kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit lagi tak banyak, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibu, yang pertama pelajari balik
pelajari balik sejarah Rasulullah. Saya mau tanya sama ibu, Bu, yang